Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan Kopi Ciari. Semoga teman-teman semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini kita akan memberikan suatu informasi yang sangat penting buat teman-teman perlu diketahui. Kali ini saya akan memberikan judul tentang identitas diperjualbelikan. Apakah Anda termasuk identitas yang diperjualbelikan? Nah, topik inilah yang akan kita bahas, ya. Karena penipuan-penipuan itu semakin marak dan semakin canggih cara-cara mereka untuk melakukan aksi-aksinya, ya. Baik, sebelum kita mulai saya mau seruput dulu nih Kopi Ciari, kopi tanpa gula. Baik, teman-teman semuanya, identitas diperjualbelikan. Ya, apakah Anda termasuk salah satu korban, salah satu identitas yang diperjualbelikan? Lalu ciri-cirinya apa sajakah? Kita akan bongkar semuanya agar teman-teman tahu dan lebih waspada dan lebih berhati-hati sekali agar tidak mengumbar masalah tentang identitas. Karena resikonya sangat luar biasa, berdampak sangat negatif buat teman-teman semuanya. Seperti contoh misalkan kasus-kasus ada yang merasa bahwa dia tidak pernah meminjam pinjaman online, tapi dia harus membayar. Ada lagi dengan kasus-kasus tagihan-tagihan yang lain padahal Anda sendiri tidak pernah melakukan apa-apa. Dan banyak lagi kasus-kasus yang lain yang tidak pernah Anda melakukan transaksi maupun Anda melakukan suatu kegiatan apapun, tapi imbasnya terkena pada diri Anda sendiri. Nah, lalu identitas apa sajakah yang diperjualbelikan? Salah satu contoh, identitasnya nomor satu kan, nomor telepon. Ini identitas salah satunya. Kedua, emergency telepon, yaitu telepon saudara-saudara kalian, ya, teman-teman dekat, itu emergency. Terus kemudian alamat lengkap, ini juga salah satu identitas Anda. Terus kartu keluarga. Kemudian nama ibu kandung, biasanya dipakai sebagai otoritas jasa keuangan perbankan, ya, ini ya, biasanya diminta nama ibu kandung. Terus foto KTP lengkap dengan nicknya. Lanjut, foto selfie dengan KTP. Nah, foto selfie dengan KTP ini biasanya digunakan untuk melakukan pinjaman-pinjaman. Kemudian slip gaji. Kok ada slip gaji? Iya, slip gaji. Dan nama lengkap. Ini salah satu dari sekian nama-nama yang saya sebutkan tadi adalah identitas. Dan semua dari 1 sampai terakhir tadi itu punya nilai dan punya harga. Misalkan nama Anda itu ada nilainya berapa sekian, nomor telepon tetangga, saudara itu juga punya nilainya, dan masing-masing identitas itu punya nilai dan punya harganya. Topik ini adalah mengetahui apakah saya termasuk yang diperjualbelikan identitas itu. Oke. Yang pertama-tama,
Mungkin secara sadar dan tidak sadar, seperti kita menerima SMS yang menawarkan tentang KTA, terus kemudian yang menawarkan tentang investasi, ada juga yang SMS kita bahwa kita akan dapat hadiah, terus mama minta pulsa dan sebagainya, itu yang di SMS. Salah satu. Terus kemudian mungkin pernah juga Anda termasuk orang yang pernah ditelepon tentang asuransi. Mereka menawarkan asuransi kepada Anda sendiri. Terus pernah juga ditelepon bahwa Anda akan mendapatkan hadiah. Bahkan pernah juga ditelepon yang mengaku-ngaku temennya, so akrab. Terus pernah ditelepon juga yang ibu kandung Anda gitu, yang mengatakan bahwa anaknya yang kecelakaan lah, yang ketangkap polisi lah, terus yang narkoba lah, dan sebagainya. Bila ini pernah Anda alamin, maka data Anda sudah termasuk yang terjual dan data Anda sudah diperjualbelikan. Ya, sekali lagi, bila Anda mendapat telepon dari asuransi, ya, bukan bank ya, asuransi. Kalau bank itu nggak pernah telepon, ya, kecuali misalkan Anda meminjam KTA, kartu kredit di bank tersebut. Itu sebenarnya bank terpisah sebenarnya sih, dia memberikan jasa layanan KTA gitu kan. Tapi orang KTA-nya sendiri yang telepon. Tapi kalau seandainya misalkan Anda meminjam di bank BCA, tapi ada ya layanan pinjaman kredit BCA, ya tentu Anda bermasalah akan ditelepon. Ya, tapi kalau berurusan tentang masalah tabungan segala macam, setiap bank tidak pernah melakukan telepon. Nah, jadi teman-teman semuanya, ya, inilah salah satu ciri-ciri identitas Anda diperjualbelikan. Salah satunya tadi, bila Anda mendapat SMS berupa penawaran KTA, terus dapat pinjaman atau nanti bisa dapat hadiah dan segala macam, bahkan pernah ditelepon dengan orang-orang yang nggak jelas, menawarkan iming-iming asuransi, ya, terus menawarkan juga tentang masalah kamu dapat hadiah, bla 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 lah gitu ya. Itu salah satu ciri bahwa identitas Anda sudah diperjualbelikan. Ya, Anda masih harus bersyukur ya kalau memang udah seperti itu, tapi jangan sampai terjadi bila disalahgunakan identitas Anda seperti digunakan untuk pinjaman online. Ini yang bahaya sekali. Ya, ini yang sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi nanti Anda datanya digunakan untuk kejahatan pinjol. Dan bila seandainya ini terjadi, misalkan tadi kan saya udah bilang ada yang kasus dia tidak pernah melakukan pinjol tapi dia ditagih, karena memang kasus itu banyak sekali ya. Nanti stepnya ada lagi ya, karena di depan mata saya, teman saya sendiri ini terjadi. Nanti kita kulas dan kupas tuntas masalah ini ya. Jadi teman-teman semuanya ya, bila terjadi, kalau seandainya Anda ternyata tidak melakukan kegiatan pinjol, ternyata Anda ditagih seperti itu, langkah-langkah pertama adalah langsung lapor ke polisi. Ini adalah penyalahgunaan tentang identitas. Saya tidak pernah melakukan kegiatan pinjol, tapi saya dirugikan karena saya ditagih oleh debt collector ya. Itu salah satunya. Nanti Anda harus melakukan klarifikasi dengan melaporkan dengan polisi. Nah, teman-teman, itu semuanya ya. Jadi zaman dunia digital ini sangat mudah sekali bagi para penipu khususnya untuk mempermudah mencari mangsa. Kalau zaman dulu kan tidak ada internet dan tidak ada
tidak ada digitalnya ya, jadi manual, serba manual dengan menggunakan kirim surat lah dan segala macam. Tapi sekarang sudah imigrasi dengan mempermudahnya mereka dan dipermudah dengan adanya digital ini. Jadi teman-teman harus berhati-hati dengan yang namanya identitas. Ya. Baik teman-teman semuanya, itu yang bisa saya informasikan, bahwa itulah salah satu ciri-ciri identitas Anda sudah diperjualbelikan. Makanya berhati-hatilah dalam menyebarluaskan identitas ya. Untuk tips selanjutnya nanti saya akan share lagi, saya akan berikan informasi lagi data apa aja yang tidak boleh di-share dan bagaimana caranya kita agar tidak menge-share, dan di tempat mana aja yang boleh saya share ya. Salam dari Kopi Ciari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seruput lagi kopi Ciari. Salam sehat selalu. Tetap waspada. Di mana ada kesempatan, disitulah banyak yang terjadi kejahatan untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Tetap waspada. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.